Urusan politik ojo kesusu sik. Jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa. Siap yang ketiga. Meskipun mungkin yang kita dukung ada di sini. Sudah dibilang, jangan tergesa-gesa, ojo kesusu. Ini mau tergesa-gesa ini kelihatannya. Sekali lagi, persoalan-persoalan ini harus diselesaikan dulu. Diselesaikan, baru kita masuk ke yang namanya nanti keputusan yang saya akan dengar dari Bapak Ibu semuanya. Saya akan ajak bicara. Tadi jangan tergesa-gesa. Karena dinamika politik sekarang ini juga masih belum jelas. Benar enggak? Partai apa mencalonkan siapa belum jelas. Sehingga jangan sampai keliru. Jangan sampai salah. Setuju kita sabar? Setuju kita tidak tergesa-gesa dulu? Ayo. Kalau sudah menjawab seperti itu saya jadi enak. Tapi kalau desek-desek saya nanti keterucut. Sekali lagi, ojo kesusu dhisik. Nggih? Nggih? Setuju? Halo Indonesia, salam NKRI. Pemilihan umum atau pemilu 2024, Joko Widodo tidak bisa lagi maju sebagai capres. Sesuai konstitusi, masa jabatan presiden hanya ada 2 periode saja. Joko Widodo sejak tahun 2014 sudah dilantik jadi presiden dengan wakil presiden yang berbeda. Periode 2014 sampai 2019, Joko Widodo didampingi oleh wakil presiden Yusuf Kala. Masa jabatan 2019 sampai 2024, Jokowi didampingi oleh Kiai Haji Maruf Amin. Momen Jokowi tidak bisa nyapres lagi merupakan sesuatu yang menggembirakan bagi sebagian orang. Setidaknya, satu orang tokoh kuat tidak akan lagi menjadi saingan jadi capres. Walaupun tidak bisa lagi nyapres, Jokowi dinilai masih mempunyai kekuatan politik yang sangat kuat. Bahkan, Jokowi dinilai sebagai satu-satu orang selain ketua umum partai politik yang bisa jadi kingmaker. Orang yang mendukung seseorang menjadikan seseorang untuk jadi presiden RI. Sosok Jokowi masih mempunyai citra positif di mata masyarakat Indonesia. Selain itu, kelompok relawan masih setia dan patuh terhadap arahan Jokowi dalam arah politik
di Pilpres 2024 nanti. Tokoh-tokoh politik yang berambisi untuk jadi capres tentu saja tahu. Oleh karena itu, beberapa orang mulai mendekati Presiden Jokowi. Cuma saja yang mampu mendekati Presiden sampai saat ini hanya Prabowo Subianto. Selain sebagai kandidat capres, Ketua Umum Partai Gerindra ini juga bawahan Jokowi yang sangat dekat. Prabowo saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan. Arah politik Jokowi berupa dukungan kepada salah satu kandidat capres memang belum resmi ditentukan. Tetapi sinyal atau indikasi kuat sudah terlihat secara kasat mata. Sepertinya Jokowi menyukai sosok kandidat capres yang juga seorang pejabat. Pertanyaannya, siapakah sosok tersebut? Dalam Rakernas Projo di depan Ganjar Pranowo, Presiden Joko Widodo meminta relawan Projo atau Pro Jokowi ojo kesusu, alias jangan terburu-buru dalam menentukan bakal calon presiden 2024 yang didukung. Meski begitu, di Rakernas Projo ini terlihat sinyal jika Jokowi lebih condong untuk mendukung Ganjar Pranowo. Jika melihat tanda-tanda alam, sepertinya Jokowi lebih condong ke Ganjar Pranowo, meski Jokowi tak pernah menyatakan secara terbuka. Kalau melihat gerakan politik Projo, tampak jelas kemana arah politik Joko Widodo. Pernyataan Jokowi yang menyebut mungkin yang didukung ada di sini, kata-kata ini menjadi sinyal kuat arah dukungan Jokowi. Bahkan kalimat Jokowi saat sambutan di depan Projo yang mengatakan mungkin yang didukung ada di sini menjadi sinyal kuat arah dari politik Joko Widodo. Relawan Projo secara kasat mata ingin mengusung Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024. Memang sih, dalam banyak hal, semua instrumen pemenangan Jokowi di Pilpres lalu terlihat mendukung Ganjar Pranowo. Kendalanya, Ganjar masih harus bersaing dengan Puan Maharani untuk mendapatkan tiket dari PDIP untuk maju Pilpres nanti. Meski ada matahari kembar, secara umum PDIP harus diakui surplus kader untuk maju Pilpres. Dulu Puan Maharani terlihat landai soal urusan Pilpres. Tapi setahun belakangan, Puan tampak serius melakukan kerja-kerja politik. Turun ke bawah, bantuan sosial, silaturahmi ke tokoh-tokoh penting, dan seterusnya. Bahkan, belakangan ini Puan secara terbuka nantang capres lain agar tak hanya modal ganteng dan viral di medsos. Manuver Puan ini merupakan bagian dari usaha perjuangan untuk menaikkan elektabilitas dan popularitas demi Capres 2024. Jokowi juga memberikan arahan kepada Projo untuk ojo kesusu. Arahan ini dinilai agar Jokowi tidak terjebak antara relawan dan partai. Adanya gerakan relawan Jokowi yang aktif bersuara mendukung Ganjar Pranowo, padahal partai asal Jokowi, PDI Perjuangan, belum menentukan capres. Presiden Jokowi merupakan kader partai, yakni PDI Perjuangan, sehingga keputusan yang berkaitan dengan capres dan cawapres harus mengikuti keputusan partai. Sampai saat ini,
PDI Perjuangan belum resmi mengeluarkan pernyataan siapakah kandidat capres dari PDI Perjuangan. Cuma melihat gelagat politik yang ditunjukkan PDI Perjuangan, sepertinya partai di bawah komando Megawati Soekarno Putri ini ingin mendukung putri mahkota mereka, yakni Puan Maharani. Baliho besar dengan foto Puan menyebar ke berbagai wilayah tanah air. Bahkan bantuan sembako pun bergambar atau foto Puan Maharani. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menaikkan elektabilitas dan popularitas dari Puan Maharani. Karena diakui ataupun tidak, popularitas dan elektabilitas Puan Maharani masih sangat rendah. Jika Joko Widodo sudah memutuskan untuk mendukung Ganjar Pranowo, maka akan bertentangan dengan keputusan partai. Makanya Jokowi harus berhati-hati dalam menentukan keputusan dukungannya. Walaupun mungkin dalam pikiran Jokowi dia sudah mantap untuk mendukung Ganjar Pranowo. Pemirsa Sainai TV, marilah kita tetap kritis untuk menentukan figur pemimpin yang tepat untuk memimpin negara tercinta ini. Salam hormat, salam NKRI. Saya Fransiskus Adrianus Sai, salam sehat untuk kita semua.